Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang tema mengenali diri sendiri yang saya ambil dari pemikirannya Imam Al-Ghazali. Bagaimana sih cara mengenali diri sendiri? Banyak orang yang berbicara, kenalilah dirimu sendiri untuk mengenali Tuhanmu. Kenalilah dirimu, bahwasanya dirimu itu adalah semesta yang kecil, mikrokosmos, atau jagat alit, atau Tuhan ada dalam dirimu. Banyak orang-orang yang berkata seperti itu untuk mengajak kita mengenali diri. Nah, di sini saya membawakan khazanah keilmuan, cara pandang Al-Ghazali yang diberikan kepada kita atau ya disedekahkan kepada kita dalam bentuk ilmu pengetahuan, yaitu cara mengenali diri sendiri. Apa diri sendiri itu? Marilah kita bahas. Oke, sebelum kita bahas tentang pemikirannya Al-Ghazali tentang mengenali diri sendiri, kita kirimkan dulu Al-Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nakhussu bidzikri khususan ila musannif hadzal kitab. Syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. I'lam anna miftaha ma'rifati ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah, kata Ghazali itu, bahwa kunci mengenal diri, kunci untuk mengenal Tuhan, sekali lagi saya katakan, kunci untuk mengenal Tuhan, miftaha ma'rifatillahi ta'ala, kunci untuk mengenal Tuhan itu adalah huwa ma'rifatun nafsi, adalah mengenali diri kita sendiri, mengenali diri. Kunci untuk mengenal Tuhan, kunci. Berarti kalau ibaratkan sebuah pintu, kita tidak bisa membukanya, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Ibaratkan apa yang di dalamnya, yaitu Tuhan, ketuhanan. Jika kita tidak memiliki kunci, dan kuncinya itu adalah mengenali diri. Nah, lalu apa diri itu? Mari kita bahas. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, dalam wahyunya, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat atau tanda-tanda Tuhan itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu berada di segenap penjuru pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bahwasanya Al-Qur'an, wahyu yang Allah turunkan sebagai pedoman, sebagai hudan linnas, itu juga mengandung di dalamnya bagaimana cara kita mengenali, mengetahui tentang diri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Ghazali berlandaskan Al-Qur'an, yang kedua berlandaskan sunnah atau hadis. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafah, barang siapa yang mengenal dirinya, ini hadisnya, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya, kata Nabi seperti itu. Al-Ghazali mencatatkan, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsik. Walaisa syai'un, tidak ada sesuatu yang paling dekat kepadamu itu min nafsik. Nggak ada sesuatu yang paling dekat kepada diri kita nih, kata Al-Ghazali, selain diri kita sendiri.
Tetapi apa diri kita itu yang dimaksud? Kita lanjutkan dulu ya. Fa'idha lam ta'rif nafsak, maka jika kamu tidak mengetahui tentang diri itu, tentang dirimu itu, tentunya yang hakikat ya, tentang diri kita yang dimaksud Ghazali itu, fakaifa ta'rifu rabbak, bagaimana kita bisa mengetahui tentang Tuhan? Maka mengenali tentang diri itu adalah kunci untuk mengenal Tuhannya. Fa in qulta, jika kamu mengatakan, jika kamu bilang nih, ini sesungguhnya aku a'rifu nafsi, aku mengetahui diriku. Kata Al-Ghazali itu, jika kamu yang dibilang, kamu bilang kamu sudah araftu nafsi, mengatakan saya sudah mengetahui tentang diri saya. Kata Al-Ghazali itu menyindir, fa innama ta'riful jisma dhahira. Paling kamu cuma mengetahui tentang dirimu yang zahir itu. Kamu itu belum mengetahui tentang dirimu yang sesungguhnya. Kamu hanya mengetahui dirimu yang zahirah, yang zahir saja. Alladhi huwal yaddu war rijlu, badan yang zahir, dirimu yang zahir itu yaitu al-yaddu yaitu tangan, war rijlu yaitu kaki, war ra'su yaitu kepala, wal jussatu yaitu badan. Nah, gitu. Kata Ghazali nyindir di sini gitu kan. Kalau kamu bilang kamu sudah mengetahui tentang dirimu sendiri, itu bohong. Paling kamu hanya tahu tentang diri zahirmu saja, yaitu seperti tangan, kepala, kaki, dan tubuhmu, hal-hal fisik zahirah, ya. Hal-hal yang zahir saja. Wala ta'rifu ma fi batinika. Wala ta'rifu, dan kamu itu tidak mengetahui ma fi batinika, apa yang ada dalam batinmu, atau diri yang batin itu. Minal amri alladhi bihi idza ghadibta talabta. Minal amri alladhi, yaitu yang mendorong, yang memerintahkan jika marah orang-orang itu ingin bermusuhan. Nah, itu kan ketika kita marah, seolah-olah kita ingin berkelahi, ingin meluapkan kemarahan kita dengan kekerasan, ingin melakukan hal-hal yang bersifat permusuhan. Nah, dorongan itulah hal-hal batin, diri kita yang batin, kata Ghazali. Idza ghadabta talabta al-khusuma. Jika kita marah itu, kita seolah-olah ingin berbuat permusuhan. Wa idza ishtahaita talabtan nikah. Wa idza ishtahaita talabtan nikah. Dan jika kita menginginkan sesuatu dengan hasrat, maka kau menginginkan an-nikah, senggama. An-nikah itu artinya senggama. Nakaha yang kihu itu ya berhubungan intim itu. Wa idza ju'ta talabtal aklah. Apabila saat kamu itu lapar, kamu ingin makan, talabtal akla. Wa idza atishta talabta syurbah. Dan jika kamu haus, itu kamu pengen minum. Nah, itu dorongan-dorongan batin. Itu hal-hal yang batiniyah. Yang itu juga dirimu, kata Ghazali. Itu dirimu juga. Wad-dawabu tusyarikuka fi hadhil umur. Dalam beberapa hal ini, fal wajib alaika an ta'rifa. Wad-dawabu tusyarikuka fi hadhil umur. Dalam hal-hal yang seperti ini tuh, hewan tidaklah berbeda dengan kita. Hewan itu sama aja dengan kita, katanya. Dia pengen makan, minum, bersenggama, tidur gitu. Itu sifat-sifat yang dimiliki hewan juga gitu, katanya. Fal wajibu alaika, maka sudah seharusnya, sudah wajib terhadapmu itu an ta'rifa, untuk mengetahui nafsaka bil haqiqah, tentang dirimu yang haqiqah, yang sejati, yang sesungguhnya. Kalau cuma
kamu ingin makan, ingin minum, itu hewan juga punya kayak gitu. Itu tidak ada bedanya gitu, dorongan itu, hasrat itu dengan hewan, katanya. Sindirannya Ghazali seperti itu. Fal wajibu alaika anta arifa nafsaka bil haqiqah. Maka wajib itu kamu itu untuk mengetahui dirimu yang hakikat, yang sesungguhnya itu yang mana gitu kan. Hatta tudrika ayu syai'in anta. Sehingga kau tahu, sampai kamu itu tahu yang mana sesungguhnya kamu itu. Kamu itu apa gitu kan. Wa min aina ji'ta ila hadzal makan. Wa min aina ji'ta hadzal makan. Ila hadzal makan. Dan dari mana kamu datang? Kita itu tiba-tiba berada di dunia ini dari mana asalnya? Wa min aina, dari mana kita ini datang nih kok tiba-tiba ada di dunia gitu kan? Dari rahim ibu. Ya, itu kan pengetahuan zahir. Dari mana sebenarnya kita ini datang, katanya Ghazali. Wali ayyi syai'in khuliqta, dan dari mana, dan dengan apa, dan dari apa, dan sebab apa kita ini diciptakan. Wali ayyi syai'in, dan untuk apa kita ini diciptakan. Kita ini dari mana, dan untuk apa kita diciptakan itu. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa sesuatu itu yang bisa membuat kita bahagia. Artinya wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Kalau orang mengenal bisa bahasa Arab akan paham sebenarnya apa ya? Rasa tentang bahasa ketika dikatakan wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Sesuatu apa yang membuat kita itu tiba-tiba senang seperti itu, gembira kan? Kira-kira bahasa rasanya seperti itu. Wa bi ayyi syai'in syaqauka. Dan karena apa juga, dan atas apa juga kita itu bisa sengsara, katanya. Kita itu bisa sengsara. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun, dalam dimensi batinmu terangkai beberapa sifat. Diawali oleh taukid, kalimatnya atau bahasanya oleh Ghazali itu bahkan sungguh-sungguh dalam diri batin kita itu terdapat beberapa sifat. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun. Minha sifatul bahaim. Nah, di antaranya di dalamnya itu sifat al-bahaim. Al-bahaim itu binatang ternak, Wa minha sifatus sibai, dan di antaranya juga adalah sifat binatang buas. Wa minha sifatus syayatin, dan di antaranya juga itu sifat-sifat kesetanan dalam diri kita, dalam diri manusia itu. Wa minha sifatul malaikah, dan juga sifat kemalaikatan, artinya sifat-sifat malaikat. Farruhu haqiqatu jauharika wa ghairuha gharibun minka. Farruhu, sedangkan ruh itu, yang hakikat itu merupakan hakikat esensi ruh. Jadi ada diri zahir, yaitu tangan, al-yaddu, ar-rijlu, ar-ra'su, dan badan kita ini adalah diri kita, tapi zahir. Ada diri kita yang batin, yang diumpamakan seperti sifat-sifatnya bahaim gitu, syayatin, malaika, siba, dan semacamnya. Sifat-sifat hewan, setan, hewan ternak, binatang buas, dan malaikat, dan semacamnya itu. Tapi ada hakikat lagi, yaitu ruh, katanya. Ruh itu hakikat esensimu itu. Farruhu haqiqatu jauharika wa ghairuha gharibun minka. Dan ruh itu yang hakikat sebagai mutiaranya diri kita, ruh itu. Wa ghairuha gharibun minka, dan selain ruh itu bukan diri kita yang sejati. Gharibun minka, atau itu asing sebenarnya, itu bukan asli kita.
Ibaratnya begitulah bahasanya. Badan kita yang fisik gitu kan. Ini bukan diri kita sebenarnya. Gharibun minka wa ariyatun indaka. Dan wa ariyatun indaka, dan itu pinjaman. Ibaratnya itu bukan kita, itu pinjaman. Fal wajibu alaika, maka wajibku atas kita, wajib terhadap kita itu anta arifah, untuk mengetahui hadza, tentang persoalan ini, wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i, wa ta'rifa, dan mengetahui anna likulli, bahwasanya sesungguhnya mengetahui, likulli tiap-tiap wahidin min haula, dari tiap-tiap dari semua itu, dari rincian-rincian yang kita baca tadi, sebutkan, khidaan wa sa'adatan, mempunyai kebutuhannya, memiliki kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan untuk bahagia. Khidaan wa sa'adatan. Fa inna sa'adatal bahaim fil akli wa syurbi wan naumi wan nikahi. Fa inna sa'adatal bahaim, maka sesungguhnya kebahagiaan bahaim. Apa tadi bahaim? Bahaim itu hewan ternak ya. Hewan ternak itu fil akli, yaitu hanya dengan al akli, yaitu makan, wasyurbi itu dengan minum, wan naumi dengan tidur, wan nikahi dengan bersenggama atau hubungan badan gitu ya. Itu faktor kebahagiaannya diri kita yang bahaim, Fa in kunta minhum, jika kita ini seperti itu katanya, fajtahid fi i'malil jawfi wal farji. Nah, Ghazali ini nyindir sebenarnya kepada kita. Fa in kunta minhum, jika kita itu termasuk yang seperti itu, fajtahid fi i'malil jawfi wal farji. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mempergunakan perut dan alat kelamin untuk mencari kepuasan. Wah, ini sindiran yang sangat keras kepada kita sebenarnya. Ibaratnya kalau kita bisa terpuaskan, hanya bisa terpuaskan jika dengan makan, minum, tidur, bersenggama, itu kita, kata Ghazali, tidak lebih seperti hewan, katanya, seperti itu. Maka disindir. Ya, jika kamu merasa seperti itu, ya coba saja. Artinya, ya lakukan saja dengan sungguh-sungguh seperti itu. Tapi diri kita ya sama seperti, tidak ada bedanya dengan hewan itu, hewan ternak kan. Wa sa'adatus sibai fid darbi wal fatki. Sedangkan kebahagiaannya as-sibai itu, binatang buas itu, fid darbi wal fatki, dengan menyerang, dengan menghantam, dengan memukul. Dan gimana binatang buas itu, kayak singa, macan, serigala, ular gitu kan ya, memangsa hewan yang lain atau memakan. Maka jika kamu termasuk dari memiliki sifat sibaknya itu dominan seperti itu, sifat binatang buasnya seperti itu dominan, maka kebahagiaannya dengan menghantam, memakan mangsa yang lain dan seperti itu ya. Wa sa'adatu syayatin, sedangkan kebahagiaannya setan itu fil makri wasyarri wal hiyal, dengan berbuat makar, tipu daya, kesesatan, tipu daya ya, tipu muslihat lah gitu kan, kalau kebahagiaannya setan. Fa in kunta minhum fashtagil, jika kau merasa termasuk dari mereka, maka lakukanlah kelakuan mereka itu. Wa sa'adatul malaikati fi musyahadati jamalil hadratir rububiyah wa sa'adatil malaikah, sedangkan kebahagiaannya malaikat itu kebahagiaannya diri kita yang sifatnya itu malaikat. Ingat ya, malaikat, setan, hewan buas, binatang ternak, itu semuanya ada dalam diri kita, kata Al-Ghazali. Nah,
Kalau kita ini makomnya seperti malaikat, wa sa'adatul malaika fi musyahadatil jamalil hadratir rububiyah. Kebahagiaannya itu musyahadah jamalil hadratir rububiyah. Musyahadah atau melihat, menyaksikan keindahan rububiyah, ketuhanan itu. Jika kita itu malaikat. Artinya dimensi batin kita itu malaikat, ya bukan kita kayak malaikat itu. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariq. Sedangkan ghadab, syahwat itu bukan jalannya para malaikat, bukan jalan untuk musyahadah ila jamali rububiyah, untuk menyaksikan kehadiran nuansa ketuhanan gitu ya. Fa in kunta min jauharil malaikah, jika kamu termasuk daripada malaikat itu, mutiara, jauharil malaikah, seperti malaikat itu, atau ingin menjadi seperti mereka, fajtahid fi ma'rifati aslika hatta ta'rifat tariqa ila hadratil ilahiyah. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, fi ma'rifati, dalam upaya untuk mengetahui, aslika, asal usulmu, hatta ta'rifah, sampai kita itu benar-benar mengetahui at-tariqah, yaitu jalan, ila hadratih, kepada ilahiyah, jalan kepada atau menuju pangkuan Tuhan. Wa tablu ila musyahadatil jalali wal jamali. Mencapai tingkatan penyaksian keagungan itu, untuk musyahadah ilal jalal wal jamal, kepada keindahan dan keagungan Tuhan itu, wa tukhallis nafsakah, harus benar-benar membebaskan nafsakah, yaitu nafas kita, min qaidi syahwati wal ghadab, min qaidi wasyahwati wal ghadab, dari belenggu nafsu dan amarah. Wa ta'lam anna hadhihi sifah, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sifat ini, hadhi sifat, li ayyi syai'in rukibat fika fama khalaqahu Allahu ta'ala litakuna. Wa ta'lam, maka ketahuilah, anna hadhi sifat, bahwasanya sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat-sifat itu, li ayyi syai'in, dirakit atau ada pada diri kita, rukibat fika fama khalaqallahu ta'ala litakuna asiraha, maka janganlah kamu menjadi budak darinya. Walakin khalaqaha hatta takunu asraka wa tusakhiraha lis-safaril ladzi. Walakin, akan tetapi, jadilah kamu itu hatta takunu asraka, untuk menciptakan dalam perjalananmu itu, menjadikan salah satu sebagai kendaraan, lis-safaril ladzi quddamak, itu dijadikan sebuah tawanan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi tawanannya mereka itu. Kita kalau bisa menjadikan hal-hal tersebut itu sebagai sarana perjalanan di dunia ini. Wa taj'ala ihdaha markabak, beberapa yang lainnya itu kita jadikan sebagai senjata, wal ukhra silahaka hatta tasida biha sa'adataka, dan yang lain itu silahak hatta tasida biha sa'adatak, hingga dengan diciptakannya perangkat-perangkat itu kepada diri kita, kita itu bisa memburu apa yang dinamakan as-sa'adah untuk kita, kebahagiaan. Diciptakannya nafsu, hasrat, dan semuanya yang ada pada kita itu, yang bukan jauhar ruhiyah diri kita,
itu untuk untuk dijadikan kendaraan dan untuk dijadikan sebagai senjata sebagian lain. فَإِذَا بَلَغْتَ غَرَضَكَ فَقَاوِمْ بِهَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا بَلَغْتَ غَرَضَكَ فَقَاوِمْ بِهَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ. Ketika kamu telah mencapai pencapaian puncak itu, mencapai tujuannya, faqawim, kamu harus mempertahankannya, biha tahta qadamaika, di bawah telapak kakimu. Warji' ila makani sa'adatik, dan kamu kembali kepada tempat kebahagiaanmu itu. Marji' ila makani sa'adatik. Wa dhalikal makan, sementara tempat itu, kediaman itu, qararu khawasil khadratil ilahiyah, merupakan kediaman para pemuka pangkuan Tuhan. Orang-orang yang khos itu, orang-orang yang ma'rifah. Jadi orang yang udah nyampe pada ma'rifah, yang mengenal dirinya itu dan sampai pada hakikat diri kita, ruh kita itu tempatnya golongan orang-orang khos di sana itu. Wa qararul awami darajatul jannah. Sedangkan korornya orang-orang awam, tempatnya orang-orang awam itu, derajat mereka itu, tempatnya itu adalah jannat. Apa yang kita sebut surga gitu kan. Musyahada jamalil wa kamalil hadrati rububiyah, itu makomnya orang-orang yang khos, orang-orang yang ma'rifah seperti itu, bukan surga. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani. Fatahtaju, oleh karena itu, ila ma'rifati hadhil ma'ani, kamu itu perlu mengetahui pengertian-pengertian itu. Hadhil ma'ani. Hatta ta'rifa min nafsika syai'an. Sampai kamu itu mengetahui min nafsikah, dari dirimu atau tentang dirimu, syai'an qalilan, fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fanasibuhu. Perlu mengetahui pengertian-pengertian itu hingga kau tahu, dapat mengenal sedikit tentang dirimu. Sebab siapapun yang tidak mengetahui pengertian-pengertian itu, man lam ya'rif hadhil ma'ani fanasibuhu minal kusyuri li'anna al-haqqa yakunu anhu mahjuban. Maka ia hanya mendapat bagian kulit karena kebenaran baginya tertutup. Kalau orang nggak tahu tentang dirinya, nggak sampai mengenal hakikat dirinya, sampai pengertian-pengertian yang kita sebutkan tadi itu, ya dia hanya mengetahui hal-hal yang luar sebenarnya, nggak sampai pada yang hakikat, maka tertutup pengetahuan yang sebenarnya untuk orang-orang itu. Itulah mengenali diri, cara mengenali diri menurut Imam Al-Ghazali. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.